Update pencairan BPNT Mei-Juni dengan nominal bantuan Rp400.000 melalui bank ini yang akan cair duluan, dan juga update pencairan PKH tahap 2 termin 2 untuk KPM baru. Bantuan sosial atau bantuan pangan non-tunai BPNT Mei-Juni 2023 hingga kini masih ditunggu para keluarga penerima manfaat atau KPM. Hal ini mengingat BPNT periode Januari-Februari dan BPNT Maret-April hingga saat ini masih terus berlangsung penyalurannya. Lantas kapan sih penyaluran BPNT Mei-Juni lewat KKS jadwal penyalurannya? Mengingat pencairan program sembako melalui kantor pos sekaligus disalurkan alokasi 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Nah, kepastian pencairan melalui KKS untuk tahap ketiga dan perkiraan bank apa saja akan menyalurkan terlebih dahulu. So, ikuti informasinya di video ini dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga akhir pekan ini menyenangkan dan tak berkurang rasa kebahagiaan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sifatnya reguler, yaitu Bansos PKH dan juga program sembako BPNT. Pencairan kedua bansos reguler Kementerian Sosial ini dari tahap ke tahap selalu hampir bersamaan penyalurannya, meskipun dalam pengelolaan di tingkat direktorat itu berbeda. Namun dalam penyalurannya memiliki kesamaan mekanisme dan kelompok sasaran, yang keduanya tentunya bersumber dari DTKS. Nah, yang membedakan kelompok sasaran PKH adalah keluarga miskin atau rawan miskin yang memiliki persyaratan, yaitu setidaknya ada salah satu komponen dan kategori seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas berat. Namun pada program sembako BPNT sasarannya adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang terdata pada DTKS tanpa diperlukan persyaratan komponen dan kategori seperti persyaratan PKH. Dalam pengelolaannya, PKH di bawah tata kelola Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang disingkat Linjamsos. Sedangkan program sembako di bawah tata kelola Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau disingkat Dayasos. Dan kedua dirjen ini adalah merupakan bagian dari Kementerian Sosial yang berperan dalam hal penyaluran bantuan sosial reguler Kementerian Sosial. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate penyaluran yang sedang berlangsung hingga saat ini. Yang pertama adalah progres pencairan PKH tahap kedua dan BPNT triwulan kedua alokasi Maret, April, dan Mei 2023. Dan juga update informasi proses pencairan BPNT tahap 3 melalui kartu KKS. Nah, untuk informasi pencairan tahap 3 untuk BPNT alokasi Mei dan Juni lewat KKS ini sudah banyak yang ditanyakan ya teman-teman, kapan sih kira-kira dicairkan dan bank apa saja yang terlebih dahulu menyalurkan? Baik teman-teman, kita mulai informasi pencairan bantuan PKH ya di tahap yang kedua yang akan kita update informasinya juga dalam kesempatan video kali ini. Ada kabar yang menggembirakan bagi KPM PKH yang belum cair sebelumnya, atau di tahap kedua ini belum masuk juga bantuannya. Dan juga bagi KPM yang baru bergabung menjadi peserta. Nah, mungkin ini jawabannya. Bahwa pada pekan ini sudah turun untuk SP2D tahap kedua, termin kedua melalui beberapa penyalur. Nah, pada tahap kedua, termin 2 ini ada 3 bank himbara, ketambahan kuota, dan juga PT Pos. Jadi 4 lembaga penyalur yang menurut data rekap tahap 2 termin kedua ini yaitu Bank BNI itu sebanyak 86 KPM, BRI 412 KPM, BSI sebanyak 3.744 KPM, dan PT Pos sebanyak 33.803 KPM. Nah, untuk termin kedua ini total 38.045 KPM.
Nah, teman-teman, dengan diterbitkannya SP2D ini tentunya membawa kabar gembira bagi KPM PKH tahap 2 yang menantikan pencairan. Semoga yang belum cair adalah merupakan salah satu penerima yang ada di SP2D tahap 2 termin kedua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, selanjutnya untuk informasi penyaluran BPNT alokasi April, Mei, dan Juni melalui PT Pos, dan juga update informasi mengenai pencairan melalui KKS untuk BPNT Mei Juni akan juga kita bahas. Nah, untuk pencairan BPNT melalui PT Pos ini hingga saat ini masih terus berlangsung penyalurannya dan terpantau seluruh atau hampir keseluruhan kabupaten kota melakukan penyaluran melalui PT Pos. Dan alhamdulillah besok Senin tanggal 22 Mei 2023 masih terus menyalurkan. Bagi KPM yang sudah mendapatkan undangannya, baik yang masuk pada Danom termin 1 dan termin kedua, itu sudah bisa melakukan pencairan secara tunai. Baik itu bantuan PKH tahap 2 maupun bantuan BPNT sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan untuk April, Mei, dan Juni. Jadi PT Pos akan membagikan undangan pencairan kepada nama-nama penerima PKH tahap 2 dan bersamaan dengan bantuan BPNT triwulan 2 alokasi April, Mei, dan Juni sebesar Rp600.000. Lebih lanjut, kondisi KPM yang menerima bantuan untuk alokasi hingga bulan Juni, yaitu penyaluran bansosnya yang dipercayakan ke pihak PT Pos Indonesia, yang mana pihak PT Pos Indonesia ini memang di tahap kedua tetap akan menyalurkan khususnya yang ada di 83 kabupaten atau kota khusus dan utamanya yang ada di daerah 3T. Dan juga daerah-daerah yang dulunya pencairannya lewat kartu KKS Bank BTN, dan juga bagi KPM baru yang belum memiliki kartu KKS, maka tentunya akan disalurkan melalui PT Pos. Juga sebagaimana pada tahap 1 kemarin, bantuan PKH BPNT melalui PT Pos itu mencapai 4,5 juta KPM yang didistribusikan lebih luas lagi dari yang awalnya hanya mencakup 83 kabupaten kota termasuk wilayah 3T, dan di tahap kedua ini pihak PT Pos Indonesia masih terus akan menyalurkan dana bantuan PKH tahap kedua karena pihak Bank BTN di tahap kedua ini juga belum ambil bagian dalam proses pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Nah teman-teman, untuk informasi BPNT untuk alokasi bulan Mei dan Juni dengan nominal Rp400.000 ini tentu saja ditunggu-tunggu bagi para KPM yang sudah terdaftar di bantuan BPNT murni ataupun PKH plus BPNT, karena di sini untuk pencairan di bulan Januari Februari sudah tersalurkan. Lalu bulan Maret April pun sudah disalurkan. Nah, tinggal menunggu untuk pencairan di bulan Mei dan Juni. Nah, bagi teman-teman yang masih belum cair juga di periode yang sebelumnya, di sini saya harap sabar saja karena pencairan bantuan BPNT yang melalui KKS itu cairnya secara bertahap. Jadi tidak seluruh wilayah cair secara langsung. Tetapi apabila teman-teman mengecek di cek bansos.kemensos.go.id dan nama teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT, maka teman-teman bisa berkoordinasi dengan pemerintah tingkat RT, RW maupun dusun, dan bisa juga ke pendamping sosial yang ada di daerah teman-teman. Dan untuk BPNT alokasi Mei Juni di tahun 2023 dengan nominal Rp400.000 ini, kapankah akan resmi dicairkan? Apakah sudah ada jadwal untuk pencairannya? Nah, di sini jika kita melihat kalender untuk skema jadwal pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni, ini kemungkinan besar akan disalurkan minggu-minggu kedua di bulan Juni. Dan di sini pun nanti akan cairnya secara bertahap, tidak seluruh daerah ataupun wilayah cair secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, di sini untuk informasi bank yang akan cair terlebih dahulu, tentu saja membuat KPM yang memiliki kartu KKS terbitan dari bank ini, tentunya inilah yang berbahagia. Itu dikarenakan akan cair terlebih dahulu dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Nah, kira-kira KKS terbitan dari bank manakah yang akan cair terlebih dahulu? Nah, biasanya untuk pencairan di PKH maupun BPNT di tahun 2023 ini, yang akan cair terlebih dahulu adalah KKS yang diterbitkan oleh Bank BRI.
sebagaimana pengalaman penyaluran di tahap-tahap sebelumnya teman-teman, dan akan disusul selanjutnya oleh KKS yang diterbitkan oleh Bank BNI, Mandiri, dan BSI. Namun ini hanya prediksi ya teman-teman, sebagaimana pengalaman penyaluran sebelum-sebelumnya. Kami berharap para KPM bersabar saja selama teman-teman semua masih dianggap layak dan tidak termasuk KPM yang ditidaklayakkan di daerah teman-teman. Maka insya Allah bantuannya akan cair juga pada akhirnya. Nah, untuk update informasi proses di 6NG saat ini untuk di wilayah saya sendiri, itu belum terpantau ada KPM yang sudah berubah periode salurnya. Nah, karena di 6NG hanya bisa dicek masing-masing daerah. Jika di daerah A telah mengabarkan bahwa sudah ada perubahan status periode salur, maka tidak mesti di daerah B ataupun daerah C juga sudah berubah. Dikarenakan proses perubahan ini dilakukan secara bertahap dan setiap KPM akan diverifikasi ulang. Baik itu data sinkronisasi kependudukan, kelayakan penerima, dan juga rekening KPM. Baru setelah itu masuk ke proses SPM dan selanjutnya ke SP2D. Baik teman-teman, demikian informasi dari saya pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Saya Amran, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.